Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Didi di Cari di Channel. Tentunya untuk Anda yang sedang mencari-cari referensi, informasi, dan motivasi untuk calon PMI, calon pekerja migran Indonesia ke Korea Selatan, Anda tepat sekali mengunjungi channel ini. Selamat bergabung dan silahkan untuk yang baru saja menemukan channel Cari di, tentunya Anda subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis guys. Dan di kesempatan video kali ini, Didi mau mengucapin selamat dulu buat para calon pekerja migran Indonesia yang sedang berproses, karena pengumuman terbaru telah terbit dari BP2MI, yakni setelah kemarin penerbitan SLC yang terbilang cukup banyak ya minggu kemarin, dan 2 hari yang lalu pengumuman untuk medical check up banding pun dikeluarkan. Jadi untuk teman-teman, selamat ya, usulannya kembali diterapkan. Jadi untuk peraturan yang tadinya tidak bisa banding ya untuk medical check up-nya, itu sekarang bisa banding lagi teman-teman ya. Dari medical check up pertama, kedua, dan ketiga itu tenggang waktunya ada masa berlaku 1 bulan tentunya. Untuk teman-teman yang sudah dapat jadwal untuk preliminary training, jaga kesehatan pesan Didi ya. Dan juga jangan lupa, jangan terlalu banyak mengkonsumsi alkohol dan stop dulu merokok kalau bisa. Perbanyak olahraga dan makan makanan yang bergizi tentunya. Dan untuk teman-teman yang lagi berproses, sekali lagi ucapan selamat tidak henti-hentinya untuk Anda semua dan semoga sukses sampai bekerja di Korea Selatan. Dan di sisi lain juga, untuk teman-teman yang di kesempatan hari ini ataupun kali ini melihat video Didi dan teman-teman lagi proses juga ya, kebetulan lagi proses terus mau mengajukan banding karena ada sedikit kendala dengan medical check up-nya, teman-teman bisa kunjungi link websitenya BP2MI, yakni untuk pengumuman terbarunya tentang medical check up yang bisa banding ya. Nah di situ teman-teman kunjungi, nanti ditaruh linknya di deskripsi ya. Nah terus juga untuk sarana kesehatan itu yang menentukan BP2MI teman-teman untuk kali ini. Jadi kita dirujuk sama BP2MI ditunjukkan untuk sarana kesehatannya. Mohon maaf KP2MI karena sekarang udah ganti ya, mohon maaf, oke. Dan di situ juga moga teman-teman ya bisa setelah banding tentunya bisa bisa mendapatkan hasil yang terbaik tentunya, dan juga bisa prosesnya bisa lancar nanti, lanjut proses dan bisa terbang secepatnya ke Korea Selatan tanpa ada kendala yang berarti. Dan untuk teman-teman yang sudah dalam tahap ini, is very good, dan pertahankan semangatnya, jangan sampai kendor, latihan bahasanya terus ya, kosakatanya ditambah lagi, latihan soalnya ditambah lagi, baik itu yang mandiri maupun lewat LPK, jangan lupa belajarnya ditingkatkan lagi dan olahraganya ditingkatkan lagi. Fisik dan mental itu sangat-sangat sekali dituntut teman-teman ketika teman-teman bekerja di Korea Selatan ya. Dan ada juga kemarin yang nanya sama Didi untuk yang sektor fishing. Bang, kenapa 20 jam kerja itu apakah dihitung lembur atau bagaimana? Nah, perlu teman-teman ketahui ya, kalau di fishing itu SLC-nya mulai dari 00 sampai dengan 00 teman-teman. Jadi tidak ada hitungan lembur walaupun 20 jam kerja. Kenapa? Karena di situ tidak baku setiap hari 20 jam kerja. Hanya itu estimasi jam terlama gitu. Mungkin ada banyak yang lebih dari 20 jam gitu. Ada yang mungkin 24 jam barangkali. Kalau ada ya teman-teman yang PMI yang sudah di Korea Selatan bisa tulis di kolom komentar nama kapalnya dan tempatnya di mana ya. Nanti barangkali Didi main ke situ, kita bisa bisa ngobrol-ngobrol ya. Kalau Didi sendiri itu selama di kapal itu 20 jam teman-teman ya. Didi akui 20 jam itu memang capek teman-teman ya. Dan tips juga untuk teman-teman yang mau ngambil di penangkapan ya, itu bawa persediaan obat untuk minimal 1 bulan pertama lah. Kayak obat nyeri sendi, pegelinu, otot gitu. Terus kayak balsem gosok juga dibawa ya. Karena itu Didi mengalami kram, kebas, kesemutan itu udah
jadi makanan sehari-hari teman-teman ya. Jadi tips sedikit juga ya di situ. Selain ucapan selamat, ada tips juga dikasih untuk teman-teman yang fishing khususnya ya. Juga ya untuk fishing cari pengalaman sebanyak-banyaknya di Indonesia selagi masih ada kesempatan. Ya belajar melaut lah ya, minimal nggak mabuk laut teman-teman ya, minimal nggak mabuk laut. Kalau mabuk laut gimana kak? Nggak masalah karena di sini ada obat teman-teman ya. Dan yang penting mindsetnya ya, selalu di mindsetnya itu. Kenapa? Mindset itu sangat mempengaruhi kesehatan teman-teman dan mental teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman mindsetnya itu sudah nggak kuat nih, itu nggak bakalan kuat teman-teman. Tapi yakinlah dengan diri sendiri dan mindset teman-teman, yakin berpikir kalau teman-teman bisa melalui itu semuanya dengan baik dan akan baik-baik saja, itu akan terbangun dengan baik teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman memilih penangkapan, jangan ragu, jangan khawatir, yakin dan mindsetnya itu diasah kalau saya pasti bisa gitu loh menjalani ini semuanya. Dan alhamdulillah seperti yang teman-teman lihat banyak ya di Korea Selatan ini yang fishing juga yang masih bertahan sampai sekarang ya. Nah, walaupun di sisi lain juga banyak yang musibah-musibah yang kita semuanya itu di luar dari kendali kita semua ya. Kalau sudah yang namanya ajal itu nggak bisa nggak bisa dilihat, nggak bisa dihindari juga ya, nggak bisa dicari juga kayak gitu. Jadi ya kalau kalau kematian dan kecelakaan itu semuanya adalah kehendak dan takdir Tuhan ya. Kita kembali lagi dan bisa untuk sedikit mencegah hanya dengan satu trik, yaitu teman-teman mengikuti BSD dengan baik dan menghafal setiap materi-materi safety first K3 dengan baik, baik itu di laut maupun yang untuk manufakturnya ya, karena di semua tempat itu resiko pekerjaan ada ya, namanya kecelakaan kerja itu nggak di darat nggak di laut. Kalau di laut terjerat tali jaring nyemplung ke laut, kalau di pabrik ada yang terjepit mesin, ada yang kecipratan api di peleburan, banyak ini, ada yang juga ketabrak forklift dan banyak macamnya. Dan untuk menghindari itu semuanya teman-teman harus sekali lagi mempelajari K3 ya, keamanan dan kesehatan kerjanya tentu. Dan di situ biasanya ada di training BST ya, basic safety training kalau di fishing. Tapi kalau untuk di pabrik Didi kurang tahu. Biasanya ada dari Kementerian Tenaga Kerja, kalau dulu itu ada sosialisasi, nggak tahu di prelimnya karena Didi fishing guys ya. Jadi Didi kurang mengetahui. Dan itu juga yang kemarin Didi jawab kepada teman-teman yang nanya, Mas kenapa di Korea kok banyak yang teman-teman yang diusir gitu di fishing itu, kenapa, apa sih sebabnya, terus bagaimana menurut Bang Didi gitu. Nah kalau kalau menurut saya ya, kemarin itu yang menanya seperti itu di WA ya, jadi barangkali masnya nonton nih, silakan komen di bawah bila ada yang kurang ya. Jadi ya kalau misalkan diusir oleh Sajang itu pasti ada kesalahannya teman-teman. Dari pertama kesalahannya adalah pertama ya miskomunikasi, banyak ya miskomunikasi karena kekurangan kita dalam menguasai bahasa, tidak bisa berbicara dengan baik, dan mungkin juga etika kita ketika ngomong sama orang Korea mungkin kurang baik juga, atau bisa juga miskomunikasi karena nggak bisa kerja. Katakanlah disuruh ngambil kail atau disuruh ngambil gancu misalkan, ngambilnya pisau atau ngambilnya gunting kayak gitu. Disuruh ngambil gawi atau gunting malah ngambilnya pisau kayak gitu. Jadi di situ banyak banyak yang diakibatkan itu gitu ya teman-teman. Jadi di sini di kita sebisa mungkin menghindari kesalahan itu dari diri kita. Kenapa? Kalau misalkan kesalahan tidak timbul dari diri kita, kita bisa masih membela diri teman-teman. Dan kalau diusir, tips Didi ya, jangan dulu pergi. Karena ketika teman-teman pergi, maka dilaporkan oleh Sajang, itu akan kabur teman-teman. Jadi teman-teman yang walaupun diusir itu nanti akan kabur. Kalau teman-teman tidak langsung melapor ke Nodongbu ya. Kalau teman-teman diusir, sebisa mungkin dokumentasikan. Kalau misalkan ada video, syukur video, kalau nggak ada direkam audio kayak gitu ya. Nah itu sodorkan ke Nodongbu untuk bukti bila mana teman-teman menuntut untuk untuk bisa pindah kerja dengan baik seperti itu. Dan bila gajinya masih ditunggak, masih ditahan, itu bisa melaporkannya bukan ke Nodongbu ya untuk masalah gaji, tapi ke Nodongcong ya. Nanti
biasanya didampingi oleh pengacara dari pusat, dari shelter lah. Biasanya ada shelter yang membantu kayak gitu teman-teman ya. Jadi untuk hal itu, untuk yang lagi proses jangan terlalu berpikir ke arah situ ya. Ingat kembali lagi, fokus dulu sama tujuannya, belajarnya ditingkatkan ya, kosakata, kesehatannya dijaga kayak gitu. Jadi untuk teman-teman CPM ini jangan terlalu mikirin ke situ dulu. Yang penting kualitas diri kita dulu gitulah. Jadi kosakata kita tinggi, keterampilan kerja kita bagus, good. Nah, terus kita juga budaya budaya Koreanya belajar dari nonton drakor kayak gitu ya. Jadi ya dari situ kita bisa membangun untuk menghindari miskomunikasi dengan kesalahan maksimal di pekerjaan. Oke, kayak gitu dulu dari Didi di video kali ini, dan sekali lagi selamat untuk teman-teman yang sudah berhasil mengusulkan kembali untuk bisa banding dalam medical check up-nya. Didi cukupkan video kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sukses untuk Anda semua calon PMI Korea dan calon pekerja migran untuk negara mana tujuannya. Semuanya Anda adalah pahlawan negara, pahlawan devisa, dan salam sukses untuk Anda. Semuanya bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses.